Hadir Bu. Hadir Bu. Hadir. Digunakan untuk pengelolaan gas. Ada yang masih ingat apa aja sistem organ-organ sistem pernapasan? Kenapa bisa? Hidung, faring, trakea, laring, Betul, ada hidung, ada laring, faring, trakea, dan paru-paru. Oke ya? Ingat kan? Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Kita belajar tentang sistem reproduksi manusia. Ada yang pernah dengar apa itu reproduksi? Pernah dengar? Ada yang tahu apa itu reproduksi? Nggak tahu? Reproduksi itu sama dengan perkembangbiakan. Oke? Nah, reproduksi adalah sistem reproduksi manusia. Nah, reproduksi manusia adalah memperbanyak dan mempertahankan jenisnya. Setiap organisme mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak begitu pada manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kita semua berkembang biak. Oke? Nah, untuk menjadi sistem reproduksi manusia, sistem reproduksi wanita, sekarang kita masuk kepada sistem reproduksi pria. Oke? Semua punya itu kan? Sistem reproduksi pria tahu kan apa? Tahu. Ayo apa? Tenis. Oke. Nah, sistem reproduksi pria itu berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan disebut sperma. Jadi, sel reproduksi pria itu menghasilkan sperma. Oke? Sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Sperma ini sama dengan mani ya. Nah, di sini ada organ-organ produksi sistem reproduksi pria. Itu ada testis, ada skrotum, uterus cervivorus, ada uterisia, sel poli, penis, vasa referensia, uterus epidermis, kelenjar proiosa, dan kelenjar Cooper. Nah, di sini ada fungsinya. Nah, kita lihat ada testis menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Testis tahu kan? Nah, ini terdapat ada testis. Testis ini adalah menghasilkan sel sperma. Ada juga satu di bawah testis. Ini adalah bentuk dari organ kelamin pria. Paham? Lanjut ya. Sekarang itu sistem reproduksi wanita.
tempat berkembangnya janin. Nah, leher rahim atau serviks berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi atau yang disebut dengan vagina. Nah, tempat berkembang gambarnya itu adalah nih vagina, ada serviks atau ini dinding rahim ya, ada uterus, perium, bawah tidak. Jadi tempat keluarnya bayi, vagina. Nah, paham? Tahu. Nah, kita explain dulu lah pada rumus kayaknya ya. Dan kalau ibu bilang pagi sekali, kalau ibu bilang siang 2 kali, kalau malam gini. Oke? Paham? Tahu. Fokus ya. Fokus. Oke. Pagi. Pagi. Siang. Pagi-pagi. Malam. Ayo, kamu fokus kan? Nah, ulang lagi ya. Pagi. Pagi. Malam. Ayo. Ulang lagi ya. Pagi. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Ayo, oke, terus. Lanjut lagi ya. Nah, di sini adalah proses fertilisasi. Ada yang tahu apa itu fertilisasi? Ada yang tahu? Sebelum kita belajar apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah pembuahan. Ketika ovum telah matang, setelah telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Uterus itu apa? Uterus itu adalah rahim. Oke. Proses pembentukan dari ovarium disebut dengan ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sel sperma, sel telur bertemu dengan sel sperma di tuba Fallopi. Tuba Fallopi itu terletak di tulang panggul paling belakang yang paling bawah. Oke? Tahu? Fallopi. Nah, ovum akan dibuahi oleh sperma. Kalau pertemuan antara sperma dan ovum akan dibuahi oleh sperma. Oke, lanjut. Proses pembuahan ovum oleh sperma disebut fertilisasi atau pembuahan. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Hanya kepala spermanya aja. Kita gambarnya ya. Inti sperma bergabung dengan inti ovum. Jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, sperma lain tidak dapat menembus ke rahim. Cuma satu yang lolos. Nah, ini dia gambarnya. Ini ya gambar dari proses pembuahan terjadinya sel telur. Cuman kepala sperma yang masuk ke dalam ovum yang lolos ibaratnya gitu. Oke? Gambarnya. Kepala sperma. Ini adalah gambarnya ya. Oke, lanjut ya. Lanjut, Bu. Ini adalah pertumbuhan dan perkembangan embrio. Hasil pembuahan ovum oleh sperma disebut dengan zigot. Zigot terus bergerak dari saluran telur menuju uterus. Selama pergerakannya menuju uterus, zigot membolak terus menerus secara mitosis membentuk sel yang disebut dengan embrio. Nah, embrio ini menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Nah, pada hari kelima, embrio sampai ke uterus sampai ke rahim. Pada hari ke-7, embrio menempel pada dinding rahim. Nah, ini dia. Dia menempel pada dinding rahim. Ini ya proses perkembangan sel itu. Iya, Bu. Sperma ovum. Nah, setelah hari ke-12 terbentuknya lapisan luar atau disebut dengan ektodermis. Dan lapisan dalam adalah endodermis pada embrio. Kemudian terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut mesodermis. Ini dia. Ini bentuk dari perkembangan embrio setelah menempel di dinding uterus, di dinding rahim, sebelum dia menjadi janin. Nah, pada minggu ke-8, struktur umum tubuh dewasa telah mulai terbentuk dan plasenta juga telah terbentuk. Ini dia.
nih? Kayak bayi kan? Salah satu tubuh dewasa dan terbentuk embrio dikenal sebagai janin. Ini dia bentuk jadi janin. Paham? Paham, Bu. Yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Fokus. Fokus, Bu. Pagi, malam. Ayo. Serius. Pagi, malam. Sekali lagi ya. Malam, malam, pagi, siang, pagi, malam. Ya. Dan lanjut ke tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anak, remaja, dewasa, bapak-bapak, orang tua, orang tua, baru jadi apa disebut dengan lansia. Rahasia. Anak perusahaan di mana nih? Sekarang? Kalau sekarang kita posisinya gimana? Kan? Atau ini? Ini remaja, dewasa, bapak-bapak ya? Enggak kan? Gimana? Ini remaja. Atau ini? Ada yang masih kecil? Ada, Bu. Atau ini? Udah ada jadi adik-adik? Ada, Bu. Ada, Bu. Om. Mana? Ada om-om. Siapa yang jadi om-om ini? Biasa. Lanjut ya. Lanjut, Bu. Nah, kita masuk lagi ke siklus haid atau disebut dengan nama lain dari haid apa? Haid, bulan, tentang matahari. Enggak, Bu. bulan ada. Enggak ada. Haid, menstruasi, datang bulan, menstruasi, banyak kan namanya. Sini udah pada haid? Nah, belum? Wow, ini juga. Itu biasanya dari umur 13 sampai 18 tahun ya. Dari SD sampai Nah, sejak usia 19 dari umur 10 tahun sampai 15 tahun, dengarkan ya. Tubuh wanita mengalami proses bulanan yang disebut dengan siklus haid atau menstruasi tadi. Perubahan tingkat hormon mempertebal jaringan endometrium atau rahim dan memperbanyak darah dari rahim kita tuh menurun dia karena tidak terjadi pembuahan. Kalau terjadi pembuahan maka terjadi janin. Paham? Makanya ibu-ibu jadi hamil. Nah, ini jangan jadi zat makanan bagi tubuh buah ini. Ada minggu ke-1. Lapisan rahim luruh dari luar lapisan rahim luruh dan keluar sebagai aliran darah haid melalui vagina. Ini dia. Darah ini meluruh jadi keluar dari vagina. Nah, pada minggu kedua, lapisan rahim menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur benih yang matang dalam induk telur. Dia menebal. Pada minggu ketiga, telur matang lepas dari induk telur dapat dibuahi dalam waktu 36 jam di dalam saluran telur ovidu atau tuba kolopi. Dan minggu keempat, telur mencapai rahim. Jika telur tersebut telah dibuahi, akan tertanam implantasi di dinding rahim. Sebaliknya, jika telur tersebut tidak dibuahi, akan menjuluh dan keluar bersama lapisan dinding rahim sebagai darah haid. Tadi, kalau tidak dibuahi, maka seluruh darahnya. Kalau dibuahi, maka terjadi janin. Paham? Paham ini, Yus? Paham, Bu. Hidup? Tadi?
Apa ayo? Udah mandi semua kan? Selanjutnya menggunakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat atau jika kondisi lembab yang dapat memicu perkembangan bakteri. Karena kalau kita pakai celana dalam yang lembab akan tumbuh bakteri di sela-sela reproduksi kita. Oke? Paham? Harus dijaga. Serius? Paham? Ya? Oke, yang tadi tidak melakukan hubungan seks bebas karena berisiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS. Nah, dengan gonta-ganti pasangan akan menyebabkan penyakit AIDS. AIDS ini belum juga diketahui apa dan apa obatnya gitu. Belum ada yang bisa menemukan obat dari AIDS ini. Dan sifilis. Asik. Dan oke, sekarang ibu membagi 3 kelompok. Kita berapa orang? 15 ya. Bagi 3 kelompok, berarti dalam satu kelompok ada 5 orang. Ibu bagi kan? Dari sini. Dua di sini. Ada yang masuk sini. Ayo cepat. Diisi. Apa yang sini ada sini? Tinggal diisi kan? Iya. Kira tadi udah Apa yang sini ada?
Jawabannya. Iya. Yang kedua sama yang ketiga. Kami dari Pondok ingin mempresentasikan organ reproduksi wanita dan pembangunan vario berjumlah 12 tanpa isi kanan dan tidak atau dan berfungsi saluran ada yang disebut morfologi infundibulum struktur yang memutus ujung dari tubuh putih tempat rahim uterus bentuk seperti buah bir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya dari selama kehamilan. Kelima, endometrium lapisan yang batasi organ yang belakang. Yang ketujuh, vagina saluran yang menghubungkan lingkaran luar dengan rahim. Saluran akhirnya daerah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Yang keempat, fibrai struktur berjumlah seperti jari jemari yang berfungsi sedang fase. Yang perempuan aja. Yang perempuan aja. Ayo maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, organ reproduksi laki-laki dibagi menjadi 9, yaitu satu, vas deferens berfungsi sebagai penghubung antara epidermis dengan uterus. Dua, uterus berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya sperma dan urin. C, penis Tiga. investasi dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Bagus ya. Suaranya yang belakang. Ovarium, lalu saluran lalu rahim. Sedikit saja. Sudah. Mulai pertanyaan masing-masing.
yang nomor 21. Ayo. Lima. Sepuluh. Satu. Sepuluh. Nomor 2. Yeay. Apa itu, Bu? Ih, dapat coklat. Sebut. Tadi. Kita pada hari ini tidak ada kesalahan dan kesalahan. Ini tentang apa? Sistem reproduksi manusia. Terus apa lagi? Itu yang minggu lalu. Yang sekarang ini kita manusia, perkembangan dan Untuk tugasnya di rumah, kerjakan soal halaman 23 ya. Oke? Oke.